Sekarang banyak, silahkan, ayo berlomba-lombalah di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan ini untuk menggapai kemuliaan Lailatul Qadar dengan wakaf ringan. Ibadah yang paling ringan itu sebenarnya ibadah mengeluarkan uang, ya, nggak lama, nggak ada bacaan tertentu, nggak ada gerakan tertentu, cukup buka aplikasi rekening bank dan lain sebagainya, sudah nggak ada satu menit, cuma 2-3 detik atau 4 detik lah dengan masukkan password atau pin atau apa namanya itu, ya, itu mudah sekali, ya. Insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jamaah Masjid Jenderal Sudirman, alhamdulillah di hari yang ke-21 di bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan sampai hari ini, detik ini, dan insya Allah mudah-mudahan sampai akhir Ramadan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan seluruh dosa-dosa kita diampuni Allah, amin ya rabbal alamin. Tema kita pada kali ini, awalnya tadi saya mengirim tema tentang tadabbur surah Al-Qadar, tetapi kemudian saya ubah, saya sudah kirimkan itu judulnya, jadi Ramadan dan literasi wakaf peradaban. Tapi sebenarnya ada hubungannya antara tadabbur surah Al-Qadar ini dengan literasi wakaf peradaban. Karena di dalam surah Al-Qadar Allah menyatakan, ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Di 10 malam yang terakhir di bulan suci Ramadan itu terdapat malam Al-Qadar, malam kemuliaan. Malam turunnya Al-Quran itu, kata Allah, sesuai dengan surah ayat yang pertama, itu adalah ibadah di malam tersebut lebih baik nilainya, pahalanya dari 1000 bulan, alias seumur hidup kita beribadah, bahkan lebih, karena usia kita barangkali kurang dari 84 tahun. Kalau lebih dari 84 tahun itu manusia langka. Kebanyakan manusia, apalagi umat Rasulullah SAW ini, kata Nabi, usianya 60-70 tahun. Maka kita manfaatkan Lailatul Qadar ini untuk beribadah sebaik-baiknya dan untuk kita memberikan ibadah itu ikhlas karena Allah. Karena siapa yang beribadah di Lailatul Qadar itu, maka pahalanya, nilainya lebih baik dari beribadah 1000 bulan. Kalau Syekh Muhammad Ratib An-Nabulsi menyatakan bahwa dengan surat Al-Qadar itu Allah ingin mengalihkan kita, menaikkan derajat kita, mengupgrade kualitas kita dari sekedar sebagai penghamba tetapi sebagai pengilmu dan pengamal. Ya. Karena kalau menghamba saja sepanjang 84 tahun kita belum tentu sampai. Tapi cukup dengan satu malam, dengan satu waktu yang dimuliakan oleh Allah, dengan kita memiliki ilmu dan amal ma'rifat kepada Allah yang benar, maka kualitas ibadah kita bisa melebihi usia biologis kita. Itu pesannya.
Maka pada kesempatan kali ini, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan tentang literasi wakaf peradaban. Wakaf ini memiliki peran kontribusi besar dalam sejarah Islam membangun peradaban khairu ummah. Ya, kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu dirahmati Allah, wakaf dalam Islam itu bisa kita lihat dalam beberapa segmen. Ya. Yang pertama, subhanallah. Ini wakaf pertama dalam Islam. Ini adalah Masjid Quba di Madinah. Ya, masjid ini adalah wakaf pertama yang didirikan oleh Rasulullah SAW. Ini urunan, semua sahabat terlibat. Nabi yang membeli tanahnya dengan uangnya sendiri. Lalu kemudian sahabat membantu pembiayaannya. Ada yang beli, ya, kalau zaman sekarang besi, semen, batu batanya, kerikilnya. Kalau dulu barangkali belum ada besinya, masih sangat sederhana. Tapi semua itu adalah wakaf gotong royong umat Islam yang pertama, yang terjadi pada tahun 1 Hijrah atau 622 Masehi. Dan keutamaan Masjid Quba ini disebut oleh Allah di dalam surah Taubah 108, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Yang kedua, wakaf tanah Khaybar, di mana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menghadap Rasulullah untuk meminta petunjuk. Umar berkata, "Ya Rasulullah, saya punya sebidang tanah di Khaybar dan saya belum pernah memiliki tanah sebaik, kualitasnya sebaik tanah yang di Khaybar ini. Subur, ya, produktif, dan hasilnya banyak, menguntungkan. Maka apa yang kau perintahkan kepadaku?" Nah, ini contoh adab dari seorang sahabat. Murid kepada guru, mau membelanjakan, mau mentasarrufkan hartanya, mau mengelola hartanya itu tanya dulu kepada guru. "Ya Rasulullah, ini mau diapain?" Ini sebenarnya Umar ini pengen, berharap ini digunakan untuk kebaikan umat. Dan Rasulullah paham itu, pertanyaan itu. Ya, karena kebiasaan sahabat itu memang begitu. Apa yang dia miliki ditanya dulu, "Ya Rasulullah, ini buat apa?" Sebenarnya pengen disedekahkan, tapi pengen tahu keutamaannya, kan begitu. Ya. Maka kata Nabi SAW, beliau bersabda, "Kalau kamu suka, engkau tahan pokok tanah itu. Habasta aslaha, in syi'ta habasta aslaha." Engkau tahan pokok tanahnya, wa tasaddaqta biri'iha, dan engkau sedekahkan hasilnya. La tuba wala tuhab wala turaf. Tanah itu yang hasilnya engkau sedekahkan, itu tanah pokoknya itu tidak boleh engkau jual, tidak untuk dihibahkan kepada orang lain, dan tidak untuk diwariskan kepada keluargamu, anak cucu keturunanmu. Itulah wakaf konsepnya. Tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan kepada anak keluarga kita. Lalu kemudian cerita Ibnu Umar, ya, putranya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar itu bilang apa? Umar lalu menyedekahkannya atau hasil pengelolaan tanah itu kepada orang-orang fakir. Dia buat ikrar wakaf. "Ini hasil dari perkebunan saya, tanah saya yang di Khaybar, diperuntukkan untuk orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu yang datang ke Madinah. Mereka perlu makan, perlu minum, perlu tempat penginapan." Maka dalam tradisi kerajaan Islam, sultanan Islam dimanapun berada itu, seperti misalnya di Ottoman Turki itu ada namanya karavan sarai, istana untuk para pelancong, para tamu. Dia makan gratis, dia minum gratis, dia tidur gratis, nggak pakai bayar. Nah, itu enak. Jadi traveler dari seluruh dunia yang melintasi negeri Islam itu dijamu oleh negara. Kalau sekarang kita travel kemana-mana kudu bayar, ya kan? Itu konsep Islam, wakaf. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Dan tidak dilarang bagi yang mengelola atau nazir wakaf itu makan dari hasilnya dengan cara yang baik atau pantas, atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk-numpuk harta. Nah, di dunia Islam, wakaf ini digunakan untuk membangun peradaban, membangun ilmu. Mercusuar ilmu, ya, itu dibangun dengan wakaf. Ya, mulai dari mana? Ketika Utsman bin Affan mewakafkan sumur 1400 tahun yang lalu, Utsman membeli sumur dari seorang Yahudi dengan harga setengah bagian sebesar 20.000 dirham. Lalu sumur itu sekarang berkembang menjadi perkebunan kurma dan hotel bintang 5 dengan omset per tahunnya 50 juta rial atau setara dengan 186,6 miliar rupiah. Jadi wakafnya sampai sekarang dirasakan manfaatnya. Kemudian Universitas Qarawiyyin ini dibangun juga dengan dana abadi wakaf. Itu di mana? Di Maroko, ya, universitas Islam tertua di dunia. Dari wakafnya siapa? Seorang saudagar perempuan, Fatimah binti Muhammad Al-Fahri, yang dibangun pada tahun 859 Masehi. Memiliki beberapa alumni ulama ilmuwan terkemuka yang merupakan lulusan dari Universitas Qarawiyyin di Maroko itu, seperti siapa? Ibnu Khaldun, penulis kitab Al-Muqaddimah, Ibnu Rushd, seorang filosof, ahli bedah kedokteran dan juga ahli fikih, penulis kitab Bidayatul Mujtahid. Kemudian sampai sekarang masih beroperasi, dan beroperasi universitas ini tidak pakai anggaran negara. Jadi anggaran wakaf yang terus berproduktif. Al-Azhar sama. Kalau tadi 859, Al-Azhar ini didirikan tahun 970 Masehi. Sekarang usianya, kemarin kita para alumni Al-Azhar ini memperingati ulang tahun 1080 tahun Al-Azhar. Ya. Tahun 970 Masehi, ya, itu dikelola bersamaan dengan wakaf produktif lainnya berupa perkebunan, pertanian, dan properti. Jadi Azhar ini punya tanah banyak, ribuan atau mungkin ada jutaan hektar di Mesir. Ya, dimanfaatkan untuk perkebunan, pertanian, dikelola oleh masyarakat dengan ikrar wakaf, dan hasilnya ada bagian untuk pengelola, masyarakat, rakyat, dan ada sebagian untuk Al-Azhar. Bahkan Al-Azhar memberikan pinjaman. Jadi Al-Azhar itu memberikan hutang kepada negara ketika mengalami kesulitan keuangan, krisis. Jadi wakaf itu bisa menjadi instrumen bagi kita untuk lepas dari jeratan hutang riba. Ya, kalau umat Islam ini ngelola wakafnya benar, maka negara nggak perlu ngutang ke luar negeri. Berapa utang kita sekarang? Misalnya 6.000 triliun, ya setengahnya bisa dibayar dengan wakaf kalau benar cara pengelolaannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi wakaf ini adalah bentuk kemandirian yang sudah ditanamkan oleh Rasulullah SAW untuk umat, bahwa potensi yang Allah berikan kepada kita ini luar biasa besar. Apalagi negeri kita, ya, yang di Arab sana saja yang gurun, itu bisa menghasilkan. Apalagi negeri kita ini yang subur. Ya, di Jazirah Arab itu, di Arab Saudi itu nggak semuanya subur. Memang Khaybar itu subur, kemudian Taif itu subur, tapi yang lain nggak. Tapi itu saja bisa menghasilkan, apalagi kita. Mesir juga sama. Yang subur itu di wilayah yang dilalui oleh Sungai Nil yang dikenal dengan Delta Sungai Nil. Ya, 80% wilayah Mesir itu semuanya gurun. Hanya 20% saja yang dilalui Sungai Nil itu yang subur, ada pertanian dan perkebunan. Tapi itu bisa menghidupkan Al-Azhar lebih dari 1000 tahun. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian konsep Islam ini diduplikasi di Eropa ketika mereka mengalami kebangkitan Renaissance. Ya. Misalnya Oxford University, ya, tahun 1096 Masehi. Ini setelah berinteraksi dengan umat Islam. Umat Islam tahun 1096 ini sudah kemana-mana, udah luar biasa, ya.
menguasai Eropa Timur, Eropa Barat. Itu dengan estimasi dana abadi sebesar 6,1 miliar pound sterling, Inggris pound sterling, ya, atau setara 97 triliun. Ini Oxford. Ya, kemudian Harvard, ya, itu juga Stanford University itu tahun 1891 dimulai dengan dana abadi sekitar 26,5 miliar US dollar atau setara dengan 397 triliun. Jadi peradaban maju, ya, itu mewakafkan uangnya untuk membangun ilmu, universitas. Karena dari situlah lahir pemimpin-pemimpin, dari situlah lahir teknokrat, dari situlah lahir ahli hukum, dari situ ahli ekonomi, ya. Kemudian di Harvard University mulai tahun 1636 dengan dana abadi atau endowment sebesar 38,3 miliar US dollar setara dengan 574 triliun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, kalau kita bicara tentang wakaf uang, ya, jangan campur dengan soal sentimen politik. Ya. Politik satu sisi jangan dicampurkan dengan ajaran wakaf dalam ajaran Islam. Kenapa? Karena wakaf uang itu pertama kali dilakukan oleh Hafsah dengan nilai wakaf sebesar 20.000 dirham. Dan itu terus masif terjadi dalam sejarah umat Islam, berkembang di era Turki Utsmani, kemudian di Maroko. Sekitar 19% wakaf uang di bursa bertahan selama lebih dari 1 abad. Dana pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan Turki Utsmani diperoleh dari wakaf. Pembayaran wakaf uang terbesar yang tercatat pada masa Turki Utsmani itu kurang lebih 7,26 miliar rupiah, ya, itu pada masa itu sesuatu yang luar biasa, ya. Bahkan Sultan Abdul Hamid II, ya, raja ataupun sultan Turki Ottoman yang terkuat tapi terakhir, ya. Setelah itu ada 3 lagi saudaranya, itu sudah lemah, sudah dikontrol oleh rezim militer sekuler, ya, sampai dihapuskannya kekhalifahan Turki Utsmani itu tahun 1924. Jadi Abdul Hamid II ini sejarahnya dia melancarkan proyek pembangunan kereta api dari Istanbul ke Madinah dan dari Istanbul ke Baghdad. Untuk apa? Untuk menghubungkan dunia Islam jadi satu. Ya, dulu belum ada transportasi darat secanggih kereta api, ya, apalagi transportasi udara belum ada terusan Suez, belum ada kanal ini kanal itu, ya. Maka transportasi yang bisa menghubungkan umat Islam di 3 benua, Eropa, Asia, ya, Asia dan Jazirah Arabia, itu dengan kereta. Dan itu dibangun dengan, selain dari wakaf keluarga kerajaan dan seluruh pejabat-pejabat Ottoman Turki, itu juga mendapatkan wakaf sumbangan dari seluruh dunia Islam, dari India, dari Afghanistan, dari Saudi Arabia. Waktu itu belum ada negara Saudi Arabia. Kemudian dari rakyat Mesir, dari Yaman, dari Bahrain, dari mana-mana, ya, itu menyumbangkan wakafnya untuk membangun proyek kereta api Hijaz dan Baghdad. Bapak yang dirahmati Allah, potensi wakaf uang di Indonesia ini cukup banyak, ya, karena Indonesia adalah memiliki penduduk muslim terbesar di dunia. Negara menurut World Giving Index tahun 2019, negara yang paling dermawan di dunia itu adalah Indonesia. Ya, gini-gini ada prestasinya Indonesia, jangan dilihat korupsinya doang, ya, jangan dilihat praktek bejatnya aja, tapi ada nilai-nilai positifnya Indonesia ini. Negara paling dermawan di dunia. Coba, ya, tiap hari alhamdulillah Jumatan, kencelengan jalan di mana-mana, di seluruh masjid. Masjid kita di Indonesia ini ada sekitar 500 sampai 700 ribu masjid. Itu kalau dikumpulin jadi satu besar. Cuma karena nggak dikumpulin jadi satu aja kelihatannya receh, ya, kelihatannya kecil. Nah, yang kecil-kecil ini itu jadi satu, itu jadi besar, ya. Menurut Badan Wakaf Indonesia, potensi wakaf uang di Indonesia itu sebesar 180 triliun. Jadi, ya, wakaf uang itu adalah salah satu instrumen. Nanti itu lalu kemudian uangnya disimpan
didepositokan dengan deposito syariah tentunya, atau diinvestasikan dalam skema investasi syariah. Modal utamanya, tanah pokok asalnya itu nggak boleh hilang, nggak boleh berkurang, dan keuntungannya itu yang dimanfaatkan untuk kebaikan maslahat umat Islam. Ya, beasiswa pendidikan, modal bagi kaum fakir miskin, kemudian memberikan memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan, dan lain sebagainya. Dan ada juga wakaf melalui uang. Nah, jadi kita nyebutnya wakaf tapi melalui uang, dibelikan barang, dibangun masjid, itu wakaf melalui uang namanya. Bangun masjid, bangun gedung, bangun apa, bangun sarana prasarana, ya, itu kita niatkan wakaf. Nah, itu namanya wakaf melalui uang. Artinya setelah kita setorkan uang, itu jadi barang yang abadi, yang kekal. Ya, soal nanti perbaikan renovasi itu lain lagi. Ya, itu namanya sama juga, dia melanjutkan sesuatu yang sudah ada. Itu namanya kekal juga. Ya. Berapa jumlah nazir wakaf uang? Ada di Indonesia ini ada kurang lebih 264 lembaga. Dengan akumulasi wakaf itu kurang lebih 819,36 miliar dan tersebar di 23 bank syariah juga membuka itu. Tapi sangat disayangkan literasi wakafnya di masyarakat kita ini sangat rendah, padahal potensi ini sangat besar. Dan rakyat Indonesia, umat Islam Indonesia itu adalah warga negara yang paling dermawan di dunia. Nah, ini kurang literasi, kurang gaul dengan Al-Quran dan hadis. Makanya di bulan Ramadan kita harus meningkatkan literasi. Wahyu yang pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi SAW adalah Iqra, bacalah. Ya, membaca sejarah peradaban, bagaimana Islam ini bangun, ya, bangkit, bagaimana memberdayakan ekonomi, bagaimana perhatian Islam itu terhadap hal-hal berkaitan dengan kesejahteraan umat, bukan hanya persoalan ibadah, bukan hanya persoalan akidah atau syariah, tapi juga Islam itu juga berbicara tentang bagaimana membangun kesejahteraan umat. Nah, ini peran wakaf dalam kesejahteraan umat itu berdasarkan hadis tadi. Habasta aslaha wa tasaddaqta biri'iha. Ya, tahan wakaf pokoknya, tanahnya itu, dan sedekahkan hasilnya. Maka itu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, objek wakaf ini ada beberapa jenis. Ada yang berupa harta tidak bergerak, yaitu wakaf tanah, kebun, bangunan diwakafkan. Misalnya punya gedung, punya ruko. Ya, jangankan ruko, gedung, SPBU mau diwakafin juga bisa. Ya, itu dia tidak bergerak. Ya, wakafnya mungkin nggak semua. Ada berapa tempat pengisian bahan bakar di situ? Ada misalnya 20 selang. Ya, wakafnya 10 selang. Ya, keuntungannya 10 selang itu untuk wakaf, ya, untuk fakir miskin dan sebagainya. Itu bisa. Punya ruko, ada wakaf mustarak, wakaf ruko ikrar wakafnya bisa dibagi menjadi dua, untuk wakaf untuk umat, satu untuk membiayai keluarga. Kalau saya udah mati, ini keuntungannya 50% buat keluarga saya, 50% buat umat, itu jadi wakaf. Jadi mudah sekali wakaf itu. Ya, tergantung bagaimana kita mau menyikapinya. Ya, karena aturan persoalan fikih dalam wakaf ini sangat lentur, ya, fleksibel. Dan tidak melihat besar kecilnya harta kita. Siapapun kalau mau berniat wakaf jadi. Tidak harus nunggu nisab zakat, tidak harus menunggu haul setahun harta itu kita miliki. Ya, punya uang, ada rezeki $100, $200, diwakafin, bisa. Ada rezeki tanah dapat 50 meter persegi, bisa, ya, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang harta bergerak berupa kendaraan dan uang, karena uang itu liquid, ya, bisa bergerak dalam artian bisa diinvestasikan. Nah, inilah bentuk beberapa aset-aset yang bisa diwakafkan, baik itu tanah kosong, atau uang, atau pembangunan gedung yang disewakan, atau keuntungan sewa untuk kesejahteraan umat. Apa keunggulannya? Nah, ini melibatkan partisipasi masyarakat lebih luas. Jadi masyarakat semua dari level atas sampai yang paling bawah bisa ikut terlibat dalam gerakan wakaf ini. Kemudian sifatnya simple dan fleksibel. Ya,
Berbeda dengan wakaf yang tradisional, tanah, ya. Maka wakaf uang tunai itu liquid ya, bisa digunakan untuk apa saja selama asalnya itu tidak berkurang dan bisa dipertahankan. Kemudian yang ketiga, keunggulan wakaf uang ini adalah menjadi instrumen yang efektif menyelesaikan aset wakaf yang tidak produktif. Ada tanah kosong, nggak produktif, ya diwakafin aja, tapi nggak bisa dijadikan apa-apa. Nah, yang belum produktif ini bisa dikelola dengan menggunakan skema wakaf uang, dibangun gedung, dibangun properti misalnya, lalu kemudian hasilnya, keuntungannya semua bisa digunakan untuk kemaslahatan umat. Ya, Bapak Ibu rahmati Allah, berikutnya ya, ini adalah filosofi dasar penerapan wakaf uang. Ya, ini kita lihat bahwasanya alokasi wakaf bisa dilihat dalam bingkai proyek yang terintegrasi. Ya, jadi ini bisa jadi proyek ekonomi. Ya, bukan bagian dari biaya yang terpisah. Anggapan dana wakaf akan habis terpakai untuk membayar gaji pegawai, sementara wakaf harus abadi. Enggak begitu. Dengan bingkai proyek, dana wakaf akan dialokasikan untuk program-program pendidikan dan sosial dengan segala macam biaya yang terkait. Yang kedua, bagaimana nazir ini tanggung jawab hak dan kewajibannya? Dia punya hak untuk ya mendapatkan kesejahteraan juga, ya, supaya tidak ada korupsi, supaya tidak mengurangi harta wakaf yang asli. Maka nazir itu menjadi sebuah profesi ya, yang profesi yang sama, setara dengan profesi yang lain. Jadi nazir wakaf itu jangan dibayangkan ya dia cuma nungguin tanah, enggak. Ya, tanah mangkrak, kebun mangkrak ditungguin, itu bukan nazir wakaf namanya, itu tukang centeng, ya, centeng tanah namanya. Ya, nazir itu profesi yang kalau dikelola wakaf itu benar, bagus, itu sama dengan nazir wakaf itu bisa gajinya setara dengan CEO perusahaan. Ya, kalau wakafnya besar. Ya, karena dia yang mengelola, dia seperti manajer fund, manajemen aset. Aset itu dikelola, maka nazir ini punya hak, dia mendapatkan upah atau gaji untuk mengelola aset itu supaya tetap produktif dan tetap menghasilkan keuntungan. Nah, kata kuncinya produktif dan menguntungkan. Nah, itu berarti tugas nazir wakaf apa? Harus punya dasar ilmu ekonomi yang kuat, ya, marketing yang bagus, jaringan yang luas, ya. Itu sama dengan ya CEO perusahaan. Ya, dia mengembangkan usaha itu, ya, dia memiliki ilmunya, ya, ahli dalam bernegosiasi. Itulah nazir wakaf. Jangan dikira nazir wakaf cuma ustadz, kiai. Ya, itu keliru. Ya, sekarang nazir wakaf itu dalam era modern ini itu bisa bertransformasi menjadi suatu profesi yang setara dengan profesi-profesi lainnya. Ya, Bapak Ibu rahmati Allah. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Ya, maka badan wakaf dan lembaga yang dibantunya itu harus melaporkan setiap tahun proses pengelolaan dana kepada umat dalam bentuk audit financial report. Ya, nah ini fungsi wakaf untuk keadilan sosial. Ya, wakaf untuk pemenuhan kebutuhan dasar, bisa untuk menyediakan makanan, ya, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. Kemudian wakaf untuk mengupayakan peningkatan kesempatan yang setara, ya, bagi semua orang, terutama bagi mereka yang kurang beruntung. Wakaf untuk perubahan struktural bisa juga. Jadi untuk perubahan sistem dan perantas sosial yang kurang memihak kepada masyarakat du'afa atau mustad'afin. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebagian literasi wakaf yang dapat saya sampaikan. Ya, maka kemudian bagaimana langkah kita? Ya, sekarang banyak, silahkan ayo berlomba-lombalah di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan ini untuk menggapai kemuliaan Lailatul Qadar dengan wakaf ringan. Ibadah yang paling ringan itu sebenarnya ibadah mengeluarkan uang, ya, nggak lama, nggak ada bacaan tertentu, nggak ada gerakan tertentu, cukup buka
aplikasi, rekening bank dan lain sebagainya, sudah nggak ada satu menit, cuma 2-3 detik atau 4 detik lah dengan masukkan password atau PIN atau apa namanya itu ya. Itu mudah sekali ya. Insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu proyek amal saleh yang saya tawarkan ya, barangkali juga dengan yang lainnya sama. Kita lagi sedang membangun pusat kaderisasi guru tafsir dan tahfiz Quran. Ya, banyak umat Islam ini sekarang membutuhkan pemahaman Al-Quran yang benar, pemahaman Al-Quran yang lurus, yang wasatiyah, ya, yang hanif. Banyak orang yang memanfaatkan ayat-ayat Al-Quran itu untuk kepentingan politik, untuk kepentingan ekonomi, untuk kepentingan macam-macam, atau dia menyumbangkan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ya, maka itu kita perlu bentengi umat ya dengan kaderisasi guru tafsir dan tahfiz Quran. Jadi bukan kaderisasi penghafal Quran lagi. Kalau penghafal Quran udah banyak, tapi guru tahfiznya ini perlu dikader ya, bagaimana mereka bisa menjalankan manajemen pendidikan tahfiz Quran. Kemudian guru tafsir ya, ini akan kita distribusikan. Ini dengan gerakan sedekah Lailatul Qadar ya, cukup dengan Rp39.000, dilakukan setiap malam. Silahkan pada malam 21, mau 23, mau 25, 27, 29 boleh ya. Itu ya, ini gerakan yang saya bangun bersama kawan-kawan ya, seperti Ustadz Farid Okbal, Ustadz Lutfi Fathullah, Haikal Hasan, kemudian Ustadz Fadlan dan sebagainya ya. Itu bisa disampaikan ke rekening donasi Yayasan Al-Fahmi Internasional Indonesia di BSI 7150828718, atau bisa juga melalui BCA 0010447488 atau Bank Muamalah 326.0001097. Ya, ini karena kita sudah mewakafkan diri untuk pengembangan ya guru tahfiz dan guru tafsir Al-Qur'anul Karim. Nah, ini nanti modelnya seperti pusat-pusat pelatihan ya, pendidikan dan pelatihan. Tidak perlu kuliah 6 tahun, kita ambil yang sudah selesai kuliah S1, nanti kemudian kita didik 6 bulan untuk menjadi guru tafsir dan guru tahfiz Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.